wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan NPM 204040401036. Di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku kepemimpinan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan atau leadership merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Kemudian teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Memahami teori kepemimpinan atau leadership theory akan mengantarkan kita pada suatu reaksi terhadap kondisi lingkungan, baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga, organisasi, maupun lingkungan perusahaan. Dilihat dari proses keberadaannya dikenal dengan 4 teori, yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Kemudian ada gaya kepemimpinan atau leadership style. Gaya kepemimpinan ini adalah cara seseorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau tujuan. Gaya kepemimpinan dapat juga dimaknai sebagai perilaku kepemimpinan. Gaya kepemimpinan setiap individu berbeda-beda atas dasar motivasi, kekuasaan, dan orientasinya terhadap kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya otokratis. Gaya kepemimpinan ini disebut sebagai kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya otokratis ini ditandai dengan petunjuk-petunjuk yang berasal dari pimpinan dan tidak ada peran anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemimpin otokratis memerintah berdasarkan kemampuannya, menghukum dan memberikan hadiah. Gaya kepemimpinan otokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain yang ada dalam lingkungannya agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan cara melaksanakan seluruh kegiatan yang diperintahkan oleh pemimpin. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis ini yaitu wewenang mutlak itu terpusat dari pemimpin. Kemudian keputusan akan selalu dibuat oleh pemimpin, kebijakan akan selalu dibuat oleh pemimpin, dan komunikasi hanya berlangsung dalam satu arah, yaitu dari pimpinan ke bawah, bukan sebaliknya. Pengawasan terhadap sikap, perbuatan, tingkah laku, atau kegiatan para bawahannya dilakukan dengan ketat. Tidak ada kesempatan bagi para bawahan untuk memberikan pendapat, saran, atau pertimbangan, bahkan lebih banyak mendapatkan kritikan dibanding pujian. Pemimpin otokratis menuntut adanya kesetiaan dan prestasi yang sempurna daripada bawahan, tanpa adanya syarat, dan cenderung memberikan paksaan, hukuman, dan ancaman. Kemudian ada gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan, di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Gaya ini disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah. Kepemimpinan dengan kesederajatan, kepemimpinan partisipatif atau konsultatif. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin memiliki wewenang yang tidak mutlak, bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, kebijakan dan keputusan dibuat bersama antara bawahan dan pimpinan. Komunikasi dapat berlangsung dua arah. Pengawasan terhadap sikap, perbuatan, tingkah laku, dan kegiatan dilakukan dengan wajar. Prakarsa bisa datang dari bawahan atau pimpinan. Bawahan memiliki banyak kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat, dan tugas-tugas yang diberikan bersifat permintaan dengan mengesampingkan sifat instruksi. Dan pimpinan akan memperhatikan dalam bertindak dan bersikap untuk memunculkan saling percaya dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri-ciri, yaitu pemimpin jarang memberikan arahan, membuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi, diharapkan untuk bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri
Gaya kepemimpinan delegatif dilakukan oleh pimpinan dengan bawahan yang memiliki kemauan dan motivasi tinggi untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dengan demikian, pimpinan tidak terlalu banyak memberikan perintah kepada bawahannya, bahkan pemimpin akan lebih banyak dalam memberikan dukungan untuk bawahannya. Kemudian ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini merupakan kepemimpinan yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan ketatnya pelaksanaan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Pemimpin birokratis secara umum akan membuat keputusan-keputusan berlandaskan aturan-aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Segala kegiatan harus terpusat pada pemimpin dan bawahannya hanya diberikan sedikit kebebasan dalam berkreasi dan bertindak dengan syarat tidak boleh melepaskan diri dari ketentuan yang sudah berlaku. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan birokratis ini, yaitu pemimpin menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan. Pemimpin menentukan semua standar tentang cara melakukan tugas dan adanya sanksi yang sangat jelas jika bawahannya tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yang dimana gaya ini akan mendorong kemampuan bawahan dalam mengambil inisiatif. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam menjalankan tugas. Pemimpin akan turun tangan jika diminta atau memberikan pendapat serta petunjuk-petunjuk tentang hal-hal bersifat teknis jika bawahannya memintanya. Tugas pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh Seotopo dan Seomonto yang dikutip oleh Jasip Hamidi dan Mustafa Luti pada tahun 2010 adalah menjaga serta menjamin kebebasan dan selanjutnya menyediakan kebutuhan serta fasilitas yang diperlukan bawahannya demi kelancaran tugas-tugasnya. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire ini, antara lain bawahan akan diberikan kelonggaran atau fleksibilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi dengan hati-hati diberikan batasan serta berbagai macam prosedur. Sebagai dorongan, bawahan yang berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya akan diberikan hadiah atau penghargaan, dan yang kurang berhasil akan diberikan sanksi. Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam suasana yang sangat baik. Kemudian ada gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pimpinan dan anggota tidak diberikan kesempatan untuk turut ambil bagian dalam memutuskan suatu persoalan atau kebijakan. Selanjutnya pelaksanaan diserahkan kepada bawahan tanpa ada kesempatan untuk mempertimbangkan efek positif atau negatif yang mungkin timbul. Bawahan harus patuh dan setia kepada pimpinan. Di sini bawahan hanya menjadi mesin yang sekedar digerakkan sesuai dengan kehendak pimpinan. Inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tidak pernah sekalipun diperhatikan. Gaya kepemimpinan tidak ubahnya perilaku seseorang pemimpin dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perilaku kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, meskipun keberhasilan suatu organisasi bukan semata-mata hasil kerja pimpinannya. Akan tetapi, bagaimana cara pemimpin mengorganisasikan seluruh kegiatan akan menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Jadi kesimpulannya, pemimpin adalah seseorang atau individu yang berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara-cara yang lain memiliki otoritas atau kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan sekumpulan orang melalui institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah suatu keterampilan, kemampuan seseorang untuk mengajak, menarik, atau mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada orang-orang tersebut. Berdasarkan proses kelahirannya ada 4 teori kepemimpinan, yaitu teori genetis, teori sosial, teori ekologis, dan teori situasi. Kemudian perilaku kepemimpinan adalah gaya atau cara seseorang pemimpin menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja orang-orang yang dipimpinnya, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap proses dan hasil akhir tujuan yang ingin dicapai. Demikian materi yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.